Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, jadi nanti insya Allah akan kita laksanakan observasi kelas dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran dan interaksi yang terjadi di dalam kelas. Jadi nanti itu hasil observasinya akan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Ngoten Bu Santi kira-kira. Oleh karena itu nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nanti jenengan bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Ngoten Bu, kira-kira sudah siap? Jadi mungkin bisa Anda ceritakan tentang situasi kelas biasanya yang terjadi pada anak-anak ketika dan materi ya, ketika materi ajar dilaksanakan, kemudian bagaimana situasinya pada sesi pembelajaran. Monggo Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Pada sesi pembelajaran ini saya akan mengajarkan topik tentang food and drink terkait pada topik like and dislike. Jadi materi ini bertujuan untuk membantu siswa memahami tentang kesukaan mereka pada makanan dan minuman. Pada makanan dan minuman. Tentunya makanan yang sehat Bu ya. Iya. Jadi selanjutnya apa nih hasil yang kira-kira Anda harapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran pada sesi tersebut? Setelah sesi pembelajaran ini saya berharap tujuan pembelajaran yang saya harapkan di sini, yang pertama peserta didik mampu mengungkapkan makanan dan minuman yang disukai dan yang tidak disukai. Terus yang kedua, peserta didik mampu menerapkan atau merespon teks tertulis menggunakan like dan dislike. Jadi biasanya itu kan kondisi anak berbeda-beda Bu ya. Iya. Jadi nanti bagaimana Anda merencanakan untuk melibatkan siswa secara aktif selama proses pembelajaran? Yang pertama nanti akan saya lakukan diskusi kelompok. Diskusi ini. Terus kedua nanti ada tanya jawab interaktif. Selanjutnya untuk lebih anak-anak biar lebih tertarik saya akan lakukan permainan edukasi. Untuk tanya jawabnya itu berarti nanti antara guru dan siswa seperti itu. Iya betul. Selanjutnya nanti bagaimana rencana Anda dalam menjaga keteraturan dan manajemen kelas selama pembelajaran? Nah ini yang agak berat Pak ya untuk menjaga Biasanya keteraturan seperti kelas. Biasanya yang pertama saya pada sesi awal saya akan mengingatkan aturan kelas. Oh, ya. Yang kedua saya akan membagikan pembelajaran menjadi beberapa bagian. Jadi semacam sudah saya ada step by step ya. Terus selanjutnya saya akan menggunakan isyarat verbal dan visual untuk mengingatkan siswa agar kembali fokus jika mereka mulai kehilangan konsentrasi. Jadi nanti kalau anak-anak hilang konsentrasi, jangan akan ingatkan dengan isyarat-isyarat verbal. Oke, untuk selanjutnya kira-kira nanti bentuk penilaian apa yang akan Anda gunakan untuk mengukur pencapaian siswa? Yang pertama untuk penilaian saya lakukan penilaian formatif. Saya akan melakukan penilaian formatif selama pembelajaran dengan mengamati diskusi. Terus yang kedua ada penilaian tertulis. Di akhir sesi saya akan memberikan tes tulis yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya ada penilaian berbasis proyek. Saya juga berencana memberikan tugas kelompok di mana mereka harus mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Nanti kita harapkan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar di kelas. Semoga nantinya bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita dalam pembelajaran di kelas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Santi untuk sesi percakapan pra-observasi ini. Untuk selanjutnya akan kita laksanakan observasi di dalam kelas. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian kan videonya jenengan itu yang saya pakai. Itu dengan videonya di upload di YouTube. Di drive. Oh, di drive. Nanti bisa Ya, download. ya. Setelah melakukan pembelajaran, setelah melakukan observasi kelas, saat ini percakapan coaching Itu di kenapa mungkin langsung, kalau ada itu langsung maaf. Ini yang Percakapan coaching. Iya. Ampun. Ampun, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan pembelajaran di kelas, kita sudah melaksanakan observasi. Jadi pada kesempatan kali ini nanti saya ingin bercakap-cakap dengan Anda terkait apa yang terjadi di dalam kelas tadi. Kurang lebih seperti itu. Gimana Bu Santi, sudah siap? Siap. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, gimana menurut Anda kualitas pembelajaran yang berlangsung di kelas tadi Bu? Menurut saya kualitas pembelajaran tadi cukup baik karena sudah banyak persiapan yang saya lakukan ya Pak ya. Saya melihat banyak siswa yang aktif. Kebetulan untuk kelas 3 ini anaknya aktif-aktif, jadi pembelajaran itu bisa berjalan. Sudah bisa diajak berpikir logis. Iya. Saya melihat banyak siswa yang aktif dan terlibat dalam diskusi, jadi tanya jawab dan kegiatan pembelajaran. Baik. Untuk selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah apa ini yang Anda rasakan sebagai tantangan terbesar saat mengajar tadi Bu? Nah ini Pak, mungkin untuk kedepannya saya harus menyiapkan untuk modul ajar yang berdiferensiasi. Baik, ini. Tantangan terbesar saya yang saya rasakan sekarang, semua siswa itu saya inginnya itu level pemahaman yang sama, tapi ternyata yang saya hadapi berbeda. Okay. Beberapa siswa tampak kesulitan mengikuti materi, ada beberapa siswa yang mampu cepat untuk tanggap, dan ada beberapa siswa yang kurang. Beberapa kali menjelaskan, betul. Terutama cenderung pasif gitu. Jadi itu tantangan yang dengan hadapi Bu. Itu tantangan yang paling enggak harus nanti kita carikan solusinya. Selanjutnya, apa sih tujuan utama yang ingin Anda capai dalam pembelajaran tadi itu Bu? Tujuan utama saya adalah agar siswa itu dapat memahami konsep dasar dari topik yang diajarkan dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Baik, jadi topik yang diajarkan bisa dipahami dan dipraktekkan. Betul. Selanjutnya, bagaimana Anda mengetahui bahwa siswa itu memahami tujuan pembelajaran yang Anda sampaikan? Saya mengetahui siswa itu memahami tujuan pembelajaran yang saya sampaikan atau tidak. Seperti ketika saya memberikan contoh, terus selanjutnya mereka paham apa yang saya ucapkan, dan mereka bisa memberikan contoh balik ke saya. Oh, seperti itu. Ya. Jadi mereka bisa mencerna kemudian memberi umpan balik seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Anda melibatkan semua siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung? Saya mencoba melibatkan semua siswa dengan memberikan pertanyaan terbuka dan meminta mereka berdiskusi dalam kelompok kecil. Jadi ada semacam pertanyaan pemantik. Iya betul, saya pancing mereka. Seperti karena materi ini kan berhubungan dengan suka dan tidak suka pada makanan, jadi saya tanyakan makanan apa yang mereka suka dalam bahasa Inggris. Kemudian apa yang akan Anda lakukan jika sebagian siswa belum memahami materi dengan baik? Nah ini Pak. Iya, jadi permasalahan jika sebagian siswa terjadi belum memahami materi, saya akan mengadakan sesi review untuk menjelaskan ulang. Jadi saya ulang-ulang lagi. Meskipun nanti terkait anak yang sudah paham itu mungkin agak bosan Pak. Mungkin atau begini Pak, saya tambahkan anak yang sudah paham untuk membantu saya menjelaskan ke anak yang belum paham. Ya, jadi biasanya kalau sesama temannya itu lebih mudah mereka komunikasinya. Iya betul. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk menangani siswa yang kurang fokus atau kurang terlibat dalam pembelajaran di kelas ini? Untuk siswa yang kurang fokus, saya biasanya mencoba menarik perhatian mereka dengan pertanyaan langsung. Jadi saya itu sukanya spontanitas. Itu Iya.
dan melibatkan mereka dalam aktivitas yang lebih interaktif. Jadi langsung ditunjuk ketika misalkan mereka meleng atau mungkin fokusnya. Langsung saya panggil namanya, itu langsung saya tunjuk. Ya, seperti itu. Baik, selanjutnya apa yang akan Anda lakukan secara berbeda di pelajaran berikutnya berdasarkan pengalaman tadi, Bu? Di pelajaran berikutnya saya akan mencoba meningkatkan variasi metode pembelajaran. Katakan begini, kalau kemarin saya memberikan metode pembelajaran hanya saya menampilkan video-video seperti itu, ternyata mereka kok kurang respon, hanya seperti melihat YouTube gitu. Jadi saya coba metode pembelajaran yang sekiranya sekarang sesuai dengan musimnya. Sekarang itu kan lagi musim anak main tepuk kartu gitu ya. Oh iya. Nah, karena seringnya saya menjumpai anak itu bermain tepuk kartu di kelas, saya mengambil dari sisi positifnya. Diarahkan, iya. Barangkali ada dari permainan itu yang bisa saya ambil sehingga bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran ini. Jadi apa yang menjadi gangguan sebelumnya itu kita arahkan dijadikan kemudian sebagai pembelajaran. Untuk yang pertanyaan terakhir saya, kira-kira apa ini keterampilan atau pengetahuan tambahan yang menurut Anda perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran jenengan di kelas? Saya merasa perlu meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi, Pak. Jujur saya untuk IT itu masih perlu banyak belajar, karena kita harus memberikan materi pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan zamannya. Jadi kalau sekarang zamannya sudah pakai digital, berarti bagaimana anak itu, terutama guru harus wajib bisa menguasai. Biasanya pakai gadget, laptop, HP seperti itu harus dimanfaatkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu, atas jawabannya. Semoga apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini dapat kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kemudian kita gunakan sebagai peningkatan kompetensi kita sebagai guru untuk pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya percakapan pasca observasi ini nanti berkaitan dengan ke depannya. Hampir sama ya, Pak, antara tadi yang persiapan coaching sama pasca observasi. Pertanyaannya mungkin ada beda yang di. Sebenarnya ini lebih ke dapur tak tinggal singkat dan pari ini. Pasca. Oh, ini kayak semacam ini, Pak. Setelah pembelajaran berikutnya, penilaian pada pembelajaran berikutnya kayaknya. Refleksi, lebih ke refleksi. Kalau tadi kan lebih banyak ke refleksi yang terjadi. Kalau yang pasca ini untuk harapan-harapan ke depannya. Setelah melakukan sesi coaching, setelah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada tadi pada sesi coaching, kemudian pasca ini nanti fokusnya ke pengembangan kemampuan atau pengembangan kompetensi selanjutnya. Tapi pertanyaannya kok serah gini. Sama mirip ini, Pak. Soalnya ini bapak ibu guru yang lain pakai pertanyaan ini. Tapi saya lihat memang agak nih pertanyaan. Yang nomor 1, nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini mungkin atau mungkin diolah sendiri yang 1, 2 itu. Soalnya ini yang tadi yang pas coaching ini juga pertanyaan setelah.
Tapi nggih napa ngarani terkait dengan pembelajaran di kelas. Iya. Kalau yang pasca itu biasanya terkait dengan pengembangan diri. Oke, namanya rencana tindak lanjut. Seharusnya nyata ini ganti Pak. Kenapa nih? Pakaian maksudnya waktu tanya yang ini, Yang kayaknya yang pasca nih. yang pasca ini mungkin besok bisa disiapkan. Kalau yang pra observasi sama coaching mungkin hari yang sama bisa. Pribon. Apa namanya keadaan bulan Imawan untuk paskanya? Pertanyaannya. Jadi, pertanyaannya refleksi. Jadi apa refleksi yang jenengan bisa berikan terkait refleksi guru terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah itu kayaknya lebih. Kemudian rencana tindak lanjut hanya 2 tahun topiknya. Ada siapa nih Pak? Wonten iki sing keadaan kula kemarin. Kayaknya lebih itu Pak. Soalnya yang ini sudah terjawab tadi. Kula Rindu. Tidak dimatikan dulu Pak. Mungkin putus kok. Kula pos mau. Sebenarnya ini waktu percakapan 15 menit harus. Betul. Betul ya. Secara keseluruhan. Paling sampai 20 menit. Yang pertama tadi. Iya. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Santi. Jadi pada percakapan pra observasi kelas ini nanti saya ingin menggali lebih dalam tentang Pelanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Bu Santi. Jadi pada pertemuan kali ini nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas. Jadi pada pertemuan kali ini atau percakapan kali ini nanti akan kita titik beratkan terhadap refleksi Anda ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian nanti saya juga ingin tahu catatan-catatan jenengan tentang kedepannya bagaimana selanjutnya, tentang rencana tindak lanjut yang akan jenengan laksanakan. Kurang lebih seperti itu Bu Santi. Jadi kira-kira sudah siap Bu? Siap Pak. Baik, yang pertama tentang refleksi guru. Kira-kira dari proses pembelajaran yang telah kita laksanakan tadi, kira-kira refleksi apa yang bisa jenengan sampaikan kepada saya? Monggo. Setelah melakukan pembelajaran tadi, untuk refleksi, yang pertama, proses pembelajaran berjalan cukup baik Pak. Cukup ya. Sesuai RPP yang berdiferensiasi dan memuat KSI. Terus selanjutnya, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik walaupun masih ada beberapa anak yang tidak bisa menjaga kondusivitas. Iya, jadi masih ada ya. Oke. Jadi ya terkadang waktunya itu habis untuk mengondisikan anak ini. Selanjutnya dalam melaksanakan praktek siswa sudah bisa dengan baik. Jadi praktek-praktek yang saya lakukan cukup baik, Pak. Cukup baik. Anak-anak bisa mengikuti dan memahami itu ya. Iya, betul. Sama. Selanjutnya dengan menggunakan media yang tepat, pemahaman siswa tentang materi ajar terbilang cukup baik. Baik. Jadi refleksi yang jenengan sampaikan ini secara garis besar sudah berjalan dengan baik, tapi memang ada hal-hal yang masih harus disempurnakan, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, kira-kira catatan kedepannya bagaimana Bu? Untuk catatan ke depan,
Yang pertama tentang pentingnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat penting sekali karena terkait dengan beraneka ragam kondisi anak, kemampuan anak yang berbeda-beda, dan juga harus mengandung HSE. Sosial emosionalnya perlu ditingkatkan lagi. Terus selanjutnya untuk catatan ke depan yang kedua tentang perlunya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena mungkin ya sebelumnya saya itu melakukan pembelajaran itu masih metode ceramah ya kan? Jadi ke depan saya akan lebih melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk dapat memunculkan potensi yang dimiliki siswa. Lebih banyak memberi kesempatan kepada siswa. Catatan ke depan yang ketiga tentang perlunya pengelolaan kelas yang baik agar dapat mengondisikan siswa mengikuti pembelajaran yang kondusif. Jadi itu tadi permasalahan yang paling berat ya tentang pengelolaan kelas agar kemudian suasana dapat kondusif. Oke Bu, untuk selanjutnya yang terakhir dari catatan-catatan yang jenengan buat tadi, kira-kira rencana tindak lanjutnya seperti apa? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan menggali lebih banyak trik dalam pengelolaan kelas agar dapat mengondisikan siswa untuk lebih fokus dalam mengikuti pelajaran. Terutama yang harus sering kita lakukan itu lebih sering kita ice breaking juga. Meningkat agar fokus. Terus yang kedua, menggunakan media dan metode yang lebih inovatif agar dapat menarik perhatian siswa dan memancing fokus siswa lebih dalam. Karena sebelum-sebelumnya dengan metode dan media pembelajaran yang monoton mereka itu cepat bosan. Jadi untuk rencana tindak lanjut yang selanjutnya ini saya wajib menyiapkan media dan metode yang lebih bervariatif. Biasanya kalau mereka melihat sesuatu yang baru itu kan tertarik kemudian fokus mengikuti. Selanjutnya rencana tindak lanjut yang terakhir lebih dalam menggali kebutuhan belajar siswa agar dapat memenuhinya. Jadi kita semacam mencari lebih banyak mencari tahu apa kebutuhan mereka. Jadi kondisi siswa itu mempengaruhi fokus mereka di kelas. Baik, terima kasih atas waktunya dan atas jawaban-jawabannya Bu. Semoga apa yang menjadi catatan dan rencana tindak lanjutnya bisa dilaksanakan sehingga kemudian dapat memperbaiki dan dapat menyempurnakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dikumpulkan besok. Oh, ini terakhir Pak? Mboten, sebenarnya terakhirnya tanggal 23 November.